فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masih di pertengahan muka surat 525 dari Kitabus Shiyam dari kitab Tawdihul Ahkam. Wa fadilatu Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala ar-rabi'ah, faedah yang diambil dari hadis Aisyah ini, annalladzi tawalla ada as-siyami 'anil mayyit, bahwasanya orang yang mengurusi penunaian puasa atas nama si mati, huwa warisuh, adalah ahli warisnya. Jelas yang terdekat ini. Memang ada khilaf. Kalau tidak salah ada 3 pendapat. Pertama, khusus ahli waris. Yang kedua adalah ahli waris atau karib kerabat yang lain. Yang ketiga adalah keumuman muslimin. Karena mereka adalah wali juga. Semua juga dipanggil sebagai wali. Alladzi intafa'a bima khalafah, yang mana dia inilah yang mengambil manfaat dari apa yang ditinggalkan oleh si mati. Min mal, dari harta. Memang jelas ini yang paling dekat. Pendapat yang terkuat. Maksudnya adalah jelas yang paling layak untuk memikul beban ini adalah ahli waris. Sebagaimana mendapatkan untung, maka dia pula yang harus termasuk susah payah kalau mengalami apa yang menjadi beban-beban orang yang mati itu, dengan perincian yang disebutkan dalam syariat. Baik. Kemudian dikatakan di sini fayaqtadhi dzalika al-qiyama bi ada'id duyun. Maka yang demikian itu menuntut untuk dia membayarkan hutang-hutang allati lillahi ta'ala, yang menjadi haknya Allah Ta'ala. Sementara kita sudah tahu dengan dalil-dalil yang banyak, boleh orang yang bukan ahli waris dan bukan aqarib, karib kerabat, membayarkan hutang. Betul tidak? Sudah dinukilkan ijma' tentang itu berdasarkan hadis dari Abi Hurairah, juga hadis dari Salamah ibnul Aqwa, tentang juga hadis Abi Qatadah, bolehnya seseorang membayarkan hutang bagi orang yang lain, sesama teman atau apa, dan itu sah. Maka sebagaimana hutang kepada sesama manusia demikian, hutang kepada Allah juga demikian, yaitu yang bukan ahli waris pun boleh membayarkan. Cuma yang terbebani, yang paling dekat memang ya ahli waris. Baik. Au li khalqih, atau hutang kepada makhluk Allah. Ini betul. Baik. Cuma tidak sampai menjadi hanya dia yang wajib, yang lain tidak terbebani, bukan begitu. Tapi masalah sahnya yang betul adalah semuanya sah. Tatbiqan liqaidati syar'iyyah, aja ya disebutkan di sini ya. Sebagai penerapan bagi kaidah syariat man ghanima gharim, al-ghunmu bil ghurm, kaidah yang lafaz yang lain. Barang siapa mengambil keuntungan, berarti dia juga harus siap memikul kesulitan dan kerugian. Baik, ada usaha, ada keuntungan, berarti memang siap ada kerugian juga. Ada kerja keras sebelum mendapatkan keuntungan. Dan kaidah yang lain sama, al-kharaj bid-dhaman. Al-kharaj yaitu penghasilan adalah dengan jaminan, yaitu dia memang mendapatkan penghasilan, tapi juga dia siap menjamin kalau ada kerugian, dia yang membayar. Baik. Kadar keuntungan, barang siapa mencari keuntungan, dia juga harus siap untuk apa itu, menebus kerugian. Bukan berarti selalu harus rugi, tapi siap untuk menebus. Baik. Dan ini betul. Masalah ahli waris, dialah yang paling layak. Yang penting apa? Tidak sampai dibatasi hanya dia. Baik. Masalah sah yang betul adalah semuanya sah. Yang kelima, idza kana lil mayyiti adadun minal auliya, apabila orang yang mati ini memiliki sejumlah wali, fayajuzu ayyataqasamu ayyamas syiyam, maka boleh untuk mereka saling berbagi
pada hari-hari puasa. Ini termasuk hikmah itu ya, punya anak banyak, masing-masing dibebani hutang, kamu bayar satu misalkan, atau dua dan sebagainya. Kalau anak cuma satu ya resiko. Allati ala muwarisihim, yang menjadi hutang, yang menjadi beban hutang orang yang memberikan warisan pada mereka. Wa yasumu kullu wahid, ini kalau maktuf ke yataqasamu berarti wa yasuma kullu wahidin minhum qisman minha, maka masing-masing dari mereka berpuasa, mempuasakan suatu bagian dari hutang hari-hari tadi. Lihat kadarnya berapa diperkirakan. Sawa'un kanu rijalan aw nisaan, sama saja mereka lelaki atau perempuan, hukumnya sama masalah puasa. Au minas sinfain, atau dari kedua jenis. Ya ini masalah puasa ya, bukan masalah warisan betul-betul. Oh, ini laki-laki 2 kali lah. Bukan begitu. Iya, kalau dikejar-kejar begitu ya. Ambil untung banyak, puasa banyak lah kamu. Ya laki-laki harus jadi hero lah, paling tak lebih kuat kan ya. Wajar bawa beban 2 kali, wajar. Wanita kasihan, masih ada haid lagi, masih ada itu lagi, kasihan. Walau kamu bisyami fi yaumin wahid, walaupun semuanya mengerjakan puasa itu dalam 1 hari, boleh, tak masalah. Misalkan hutangnya hanya 5 hari dan anaknya 5, 1 hari selesai, alhamdulillah cepat selesai urusannya. Baik. Kemudian wahada malam yakun yastaritu fihi tatabu, malam yakun yustarotu fihi tatabu, ini selama hutangnya itu, hutang puasanya tidak disyaratkan susul menyusul. Iya, kalau hutangnya susul menyusul ini yang berat. Baik, kal kafaroh, seperti kafaroh yang apa itu, syahraini mutatabi'ain dan semacam itu. Fa innahu la yajuzu ayyasumuhu jami'an, maka mereka tak boleh langsung mempuasakan sekaligus. Wa inna ma yasumu ahaduhum ba'dahu summa yukammiluhul akhar, tetapi sebagiannya mempuasakan sebagian, yaitu mungkin apa? Saya mengambil 2 hari berturut-turut, nanti yang lain 2 hari lagi berturut-turut. Jadi betul-betul mengamalkan bentuk dari bebannya itu, yaitu 2 bulan berturut-turut. Khilaful ulama, ukhtulifa fi hukmi qada'i siyami man mata wa alaihi siyam. Diperselisihkan tentang hukum pembayaran puasa orang yang mati dalam keadaan dia wajib berpuasa, ala salah satu aqwal, menjadi 3 pendapat. Al awal, pertama, annahu la yuqda anhu bihal, sama sekali tidak perlu dibayarkan atas nama dia. Dengan dalil yang ma'ruf, yang pendalilannya wala taziru waziratu wizra ukhra, memang sebagian berdalilkan itu. Pelaku dosa, pemikul dosa tidak memikul dosa orang lain. Cuma dalilnya umum dan sudah ada dalil khusus. Baik. Lan nadhar walal wajib, baik itu nadhar ataupun puasa wajib, bi asli syara', dengan dasar dari syariat, yaitu ini beban yang sifatnya individual seperti sholat, maka puasa pun seperti itu. Ini betul qiyas, tetapi qiyas bi musadafatin nas la yu'tabar. Qiyas kalau berbenturan, bertembungan dengan nas dari hadis, misalkan hadis sudah jelas, maka qiyas tadi tidak muktabar. Kalau tak ada hadis itu, boleh jadi qiyasnya jadi kuat, diqiyaskan pada sholat tak boleh diwakili, demikian pula puasa. Wa hadza madhhabul a'immatis salasah, masyaallah ya, yang berpendapat pun bukan hanya 1-2 orang, ini pendapat 3 imam. Disebutkan enggak ya siapa aja imamnya itu? Kalau atau mungkin nanti di bawah akan disebut. Asani, yang kedua, yusamu anhu an-nadr, dipuasakan atas nama dia kalau puasanya, kalau hutangnya adalah puasa yang nadar. Dunal wajibi bi asli syara', bukannya yang wajib dengan dasar syariat. Oh, tayyib, anak ulang tadi ya, kalimat al-wajib bi asli syara', yaitu bukan yang wajib dengan sebab memang syariat mewajibkan. Masalah puasa Ramadan itu. Tapi memang dalil pendapat pertama memang itu, wala taziru wazirah, di dalam beberapa kitab. Wa hadza madhhabul imami Ahmad. Imam Ahmad berpendapat boleh tapi hanya untuk yang nazar. Wal Laits wa Ishaq wa Abi Ubaid wa nasarahu Ibnul Qayyim. Dan ini didukung oleh Ibnul Qayyim. Apakah akan dibahas itunya yang betul apa? Tapi dohirnya beliau sudah menyebutkan ya semuanya.
dari apa? Faedah-faedah yang beliau sebutkan. Yang betul semua karena dalilnya umum yaitu nakirah fi siyaqi syarat. Tufidul umum siamnya itu. Saum. Baik. Kemudian as-salis yang ketiga ada khilaf yang ketiga, pendapat ketiga yusamu anil mayyit an-nadhr alladzi tamakkana min adaihi wa lam yasumhu. Yaitu berpuasa atas nama si mati, puasa nadar yang sebenarnya dia mampu untuk menunaikannya namun dia tidak mengerjakan, yaitu menunda-nunda pembayaran hutang padahal dia mampu. Kama yusamu anhul wajibu bi asli syara', sebagaimana juga yaitu disyariatkan untuk berpuasa atas nama dia puasa wajib yang wajibnya dengan memang dasar syariat, yaitu puasa Ramadan misalkan. Wa hadza qaulu Abi Tsaur wa ahlil hadis. Ini pendapat Abu Tsaur dan ahlul hadis, wa nasarahu Ibnu Hazm wa jama'atun min muhaddisis Syafi'iyah, dan sejumlah dari muhaddisin mazhab Syafi'iyah. Wa 'allaqal Imam Syafi'i al-qaula bihi ala sihhatil hadis. Imam Syafi'i menggantungkan pendapat ini kepada kesahihan hadis, yaitu jika memang hadisnya sahih maka berarti hukumnya begini. Dan ada kitab khusus, kitab doktorah tentang masalah ini, perkara-perkara fikih yang Syafi'i mengatakan insahal hadis. Kalau hadisnya sahih, kemudian dibahas memang hadisnya sahih atau tidak sahih. Kemudian qala al-Baihaqi law waqafa Syafi'i ala jami'i turuqil ahadis, seandainya Syafi'i mengetahui semua sanad-sanad hadis tadi, lam yukhalifha insyaallah, beliau tidak akan menyelisihinya insyaallah, sesuai dengan ma'ruf akidahnya Imam Syafi'i, idza sahal hadis fa huwa madhhabi. Cuma terkadang beliau sendiri ragu kalau datang dari jalur siapa itu, Ibrahim bin Abi Yahya Al-Madani, atau satu lagi siapa itu, Muslim bin Khalid Az-Zinji, yang dua-duanya memang lemah, terlalu lemah guru beliau. Boleh jadi terkadang beliau ragu dengan sebab jalur itu. Terkadang waqtara hadzal qaula, walaupun kadang Syafi'i tetap memakai karena menganggap ini sikoh terkadang. Waqtara hadzal qaula Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di. Imam As-Sa'di memilih pendapat ini, yaitu semuanya, baik itu nadar ataukah Ramadan dan semacam itu. Tapi nadarnya adalah untuk orang yang mampu menunaikan tetapi dia menunda-nunda sehingga jadi hutang. Kemudian waqal, beliau mengatakan innahu ikhtiyaru Syekhul Islam fi jami'i duyun. Ini pilihan Syekhul Islam di semua jenis hutang. Allati alal mayyit, yang menjadi beban si mati, lillah, hutang kepada Allah, aulil adamiyin, atau kepada sesama manusia. Aujabahu ala nafsih, dia mewajibkannya atas dirinya sendiri, yaitu nazar. Au wajabat alaihi bi asli syara', atau puasa tadi wajib atas dia, hutang tadi wajib atasnya dengan asal syariat. Wastadallal mani'un, orang yang melarang ini, yaitu pendapat pertama berarti berdalilkan biadillah, dengan dalil-dalil, minha qauluhu ta'ala wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Seseorang tidak berhak mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan. Baik. Kemudian wa ma ruwiya an Ibni Abbas, dan juga apa yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, la yusalli ahadun an ahad, tidak boleh seseorang sholat atas nama orang lain, wala yasum ahadun an ahad, dan tidak boleh seseorang berpuasa atas nama orang lain. Rawahun Nasa'i fil Kabir wa ruwiya an Aisyah mithlu ma ruwiya an Ibni Abbas wa huma rawiyani li hadis siyam anil mayyit, padahal dua-duanya meriwayatkan hadis dari hadis tentang puasa atas nama orang mati. Wa ma'ahada khalafah, bersamaan dengan itu mereka berdua menyelisih, seandainya hadisnya sahih ya, seandainya fatwa itu sahih dari mereka berdua, kedua-duanya menyelisihi hadis itu. Fatiba'u ra'yihi ma fi dzalika aula, maka mengikuti pendapat mereka berdua itu lebih utama. Li'annahuma a'lamu bi ma'nal hadis, karena mereka berdua lebih tahu tentang makna hadis. Jelas ini ditentang oleh ulama banyak sekali. Justru kaidah yang mustaqirah apa? La nama rawa wa laisa alaina ma ra'a. Kita mengambil apa yang dia riwayatkan. Kita tidak wajib mengambil apa yang menjadi pendapat dia. Kemudian wastadallal mujawizun, harusnya gitu ya. Atau mujizun. Intinya perlu tambah wawu. Orang-orang yang memperbolehkan
Lil qada, membolehkan qada mutlaqan, berdalilkan bi hadisil bab, dengan hadis bab ini, hadis Aisyah. Fa innahu amun fil wajib bi asli syara' wal wajib bin nadr. Karena puasa tadi umum, mencakupi yang wajib dengan asal syariat dan yang wajib karena nadar. Kama stadallu, sebagaimana mereka juga berdalilkan bi hadis Ibni Abbas radhiyallahu anhuma alladzi fil Bukhari wa Muslim. Baik. Qal jaa rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal. Datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya mengatakan, ya Rasulullah, inna ummi matat. Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibu saya mati, wafat, wa alaiha shaumu syahr, dan dia punya kewajiban, yaitu punya hutang puasa sebulan. Afa aqdihi anha, apakah saya boleh membayarnya atas nama dia, membayar hutang puasa atas nama dia? Qala na'am, ya. Dainullah ahaku ayyuqda, hutang kepada Allah lebih berhak untuk ditunaikan. Iya, ini dalam Bukhari Muslim lagi. Apalagi terang-terangan mengatakan puasa. Dan dalilnya umum, puasa. Tidak dikatakan apa itu? Ceritanya adalah umum, alaiha shaumu syahrin, umum. Terserah sebulan karena bulan apa, tapi ini kalimatnya umum. Dan Nabi memberikan hukum umum, hutang kepada Allah lebih berhak untuk dibayar. Ini umum. Berarti semua jenisnya. Kemudian wa amal mufassilun, adapun yang memperinci, yaitu nadarnya hanya nadar yang begini-begini. Fayarawna anna hadisal bab wa hadis Ibni Abbas, mereka berpandangan bahwasanya hadis bab ini dan hadis Ibni Abbas khosani bin nadar, ini khusus untuk nadar. Walaupun bisa dibantah oleh para fuqaha yang lain. Dalilnya tidak menyebutkan di situ nadar, tapi di ibunya berhutang. Wa nasara hadzal qaula Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim membantu pendapat ini, yaitu hadis ini bicara masalah nadar. Wa qal, beliau mengatakan la yasum ahadun an ahad, tidak boleh seseorang berpuasa atas nama orang lain atau mewakili orang lain, muraduhu fil fard, maksudnya adalah dalam puasa wajib. Wajib bi asli syarat dohirnya menurut beliau, ya. Wa amman nadar, adapun untuk nadar, fayusamu anhu, boleh dia berpuasa atas nama orang itu. Wa bihadza yadharul ittifaq bainar riwayat, dengan ini menjadi jelaslah kesepakatan di antara riwayat-riwayat, kata beliau. Wa zada Ibnul Qayyim biqaulihi an-nadar laisa wajiban bi asli syarat. Nadar itu tidak wajib dengan asal syariat. Ya, asalnya puasa mustahab-mustahab aja, tahu-tahu orang ini mewajibkan dirinya sendiri. Wa innama aujabahul insanu ala nafsi, hanya saja orang tadi yang mewajibkannya atas dirinya sendiri. Fasara bimanzilatid dain, sehingga jadilah dia bagaikan hutang. Alladhistadanah, yang dia berhutang dengannya. Walaupun yang asal syariat juga hutang namanya, karena Allah yang mengatakan seperti itu kan. Apa itu? Faidatu min ayyamin ukhar, dia dibebani untuk berpuasa pada hari-hari yang lain. Berarti itu hutang itu. Maka hakikatnya hutang juga. Kemudian wasirul farqi bainahuma, rahasia perbezaan di antara kedua perkara ini, puasa yang wajib karena ada dalil wajib, dan puasa yang sifatnya nadar, dia mewajibkan dirinya sendiri. Anan nadra huwa iltizamul mukallafi bima syughila bihi bima syaghala bihi dhimmatah. Nadar adalah yaitu seorang mukallaf berkomitmen mewajibkan pada dirinya sendiri dengan sesuatu yang menyibukkan tanggung jawab dia. Dhimmah yaitu beban tanggung jawab. Semula pundaknya kosong, tapi tahu-tahu dialah yang membebani diri sendiri. Ada hutang puasa misalkan, atau hutang apa. La anna syar'a alzamah bihi ibtidaan, bukan karena syariat yang mewajibkan itu pada dirinya sejak awalnya. Fahuwa akhafu hukman mimma aujabahu syari'u aslan, maka puasa nadar, nadar secara umum, entah puasa entah apa, hukumnya lebih ringan daripada apa yang Allah wajibkan, yaitu syari', yaitu Allah pembuat syariat pada asalnya. Jelas dari sisi ini, jelas. Kalau yang ini Allah mewajibkan, yang itu dirinya sendiri yang mewajibkan kepada diri sendiri. Sya'a am aba, sama saja dia menginginkan itu atau tidak menginginkan. Ya, kalau syariat, syariat. Cuma kalau nadar lain. Cuma tetap saja dua-duanya jadi hutang. Makanya yang betul ya pendapat yang mengatakan semuanya boleh untuk dibayarkan dan layak untuk dibayarkan. Wa dhimmah tasa'ul maqduri alaih,
Sementara dhimmah, beban tanggung jawab itu dia meliputi apa yang dimampui, ya hanya yang dia mampui saja. Dan juga apa? Wal ma'juza anhu, dan perkara yang tidak dimampui. Hanya saja syariat sudah membagi-bagi, yang mampu mengerjakan, yang tak mampu, lihat syariat menyuruh apa. Bi khilafi wajibati syar'il asliyah, lain dengan kewajiban-kewajiban syariat yang secara asli, asal. Fahiya ala qadri taqatil insan, dia dibebankan pada sesuai dengan kadar kemampuan seseorang. Baik. Dan itu pun kemudian diperinci, kalau tak mampu sekarang boleh jadi hutang, seperti orang yang sakit, seperti para nufasa dan yang lain-lain. Baik. Warrajih, tetapi yang rajih kata Syekh Abdullah Al-Bassam, annal hadis am, hadis ini bersifat umum, ya lafadznya umum. Fil wajibi bi asli syara' wal wajib bin nadar, mencakupi puasa wajib dengan asal syariat dan yang wajib dengan sebab nadar. Hadisnya umum. Wal ahadisu wal asarul mu'aridatu li hadzal hadis, sementara hadis-hadis dan asar-asar yang menentang hadis ini, hadis Aisyah dan hadis Ibnu Abbas, la tuqawimu hadzal hadis, tidak mampu menghadapi hadis ini. Betul. Wala tasluhu li mu'aradati, dan tidak layak untuk menentangnya. Ya, tak seberapa kuat. Wa tujadun nususu as-sahihatul katsirah, yaitu dilihat dari sisi kias, sekarang dikiaskan. Banyak nas-nas yang sahih minas sunnah, dari sunnah. Kira-kira apa? Tusnidu kah? Tusnidu makna hadal hadis, yang mendukung makna hadis ini. Jadi sanad, jadi sandaran. Faqad qalatil mar'atu al-khas'amiyah, seorang wanita dari Khas'amiyah. Ini zahirnya hadis itu ya, Al-Fadl bin Abbas, terkait dengan apa itu, setelah Nabi haji wada dan semacam itu, ketika akhir-akhir haji wada, berkata pada Nabi SAW, idzan zahirnya ya, idzan ahuju an abi, jika demikian bolehkah saya berhaji atas nama ayah saya? Faqala na'am, Nabi mengatakan ya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa mithluha al-mar'atul juhaniyah, semisal dengan dia juga wanita dari Juhainah, lama qalat, tatkala mengatakan inna ummi nadzarat anta hujjah hatta matat, sesungguhnya ibu saya bernadar untuk berhaji sehingga dia meninggal dunia, yaitu ada nadar tapi belum tertunaikan sampai dia wafat. Afa ahujju anha, apakah boleh saya berhaji atas nama dia? Faqala na'am hujji anha, ya berhajilah atas nama dia. Kemudian apa? Tahu-tahu Nabi menyebutkan hukum umum. Uqdullah, berikan pembayaran kepada Allah, yaitu membayar hutang. Ini umum, semua jenis hutang. Fallahu ahaqqu bil wafa, Allah lebih berhak untuk kita menunaikan hutang kita kepadanya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa afta Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu an al-Ansari berfatwa ayyata saddaqa an ummihi lamma matat, yaitu wa afta Sa'd bin Ubadah, ya karena Sa'ad bertanya pada Nabi, lalu Nabi berfatwa kepada Sa'ad bin Ubadah agar dia bersedekah atas nama ibu dia tatkala ibu dia meninggal, walam tatasaddaq, dalam keadaan ibunya itu tidak bersedekah, wa min niyatiha an tatasaddaq, sementara ibunya sudah punya niat untuk bersedekah. Menjadi apa? Menjadi semacam hutang jadinya. Wa hadhihi ahaditsu fi sahihain, ini hadis-hadis dalam sahihain. Sudah habis memang. Oh, masya Allah. Baik, alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.